Halo semuanya, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku akan membahas mengenai tata cara mengajukan proposal PKL di pabrik gula di bawah naungan PT PN. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Di dalam blog saya, sering sekali muncul pertanyaan, terutama dari mahasiswa semester akhir, bagaimana caranya untuk mengajukan proposal ke pabrik gula yang di bawah naungan PT PN. Mereka sering kesulitan karena pabrik gula di bawah naungan PT PN itu tidak bisa menerima mahasiswa PKL atau magang secara langsung. Jadi ada proses tertentu yang harus dilewati, tidak seperti pabrik-pabrik kebanyakan. Biasanya kan kalau pabrik kebanyakan itu kita datang ke HRD-nya, kemudian kita memiliki proposal dari kampus dan sebagainya, surat pengantar, kita masukkan di HRD tersebut, kita menunggu apakah diterima ditolak. Jika diterima, maka ada beberapa aturan yang harus kita penuhi. Tetapi untuk pabrik gula di bawah naungan PT PN itu ada beberapa tahapannya. Yang pertama, untuk proposal dan surat dari kampus tetap kita butuhkan. Tetapi kita mengirimkannya bukan di pabrik gula langsung, harus menuju ke PT PN-nya, ke kantor PT PN-nya. Nah, di sana kita tujukan proposal dan surat pengantar itu ke bagian, kalau tidak salah namanya bagian sumber daya manusia. Sebelum itu, kita cek dulu pabrik gula yang akan kita tuju itu di bawah naungan PT PN berapa. Nah, kalau di Jawa Timur itu tidak salah ada 3 PT PN, PT PN 10, 11, dan 12. Nah, kita cek dulu pabrik gula kita itu berada di bawah naungan PT PN berapa. Setelah itu, kita baru memasukkan ke bagian sumber daya manusia di PT PN tersebut. Kalau saya dulu itu di pabrik gula Merican Kediri di bawah naungan PT PN 10. Kebetulan kantornya itu berada di Surabaya, di Jalan Raja Wali. Nah, saya memasukkan proposal dan surat pengantar dari kampus ke bagian sumber daya manusia PT PN 10 di Jalan Raja Wali, Surabaya. Nah, nanti ketika sudah disepakati atau sudah di ACC oleh pihak PT PN-nya, maka kita akan mendapatkan panggilan. Kalau dulu saya berupa telepon karena masih zaman jadul ya. Mungkin sekarang bisa berupa email ataupun WA dan sebagainya. Nah, dari situ kita akan diminta untuk mengambil surat pengantar atau surat tugas dari PT PN. Surat itu nanti akan kita serahkan ke bagian sumber daya juga di pabrik gula atau bagian yang ada di pabrik gulanya, dan kita bisa memulai praktik kerja lapangan atau magang. Jadi alurnya seperti ini, kita mengirimkan dulu surat dan proposal ke PT PN, ditunggu apakah disepakati disetujui. Kalau sudah, kita ambil surat tugas dan surat lainnya. Nah, lalu dari situ kita bawa ke pabrik gulanya sehingga kita bisa PKL. Nah, setelah itu kita akan berkoordinasi sendiri dengan pihak pabrik gulanya mengenai pembimbing lapangan dan sebagainya itu dan pabrik gulanya. Yang jelas untuk izin dari kegiatan magang itu hanya bisa dari PT PN-nya. Jadi bukan dari pabrik gulanya. Kalau kita ke pabrik gulanya tidak bisa. Ini pabrik gula yang berada di bawah naungan PT PN 10. Selanjutnya, pertanyaan yang sering muncul itu adalah kapan kita bisa melakukan PKL di pabrik gula. Perlu diketahui bahwa pabrik gula itu juga berbeda dengan pabrik yang lain. Mereka itu ada yang namanya waktu giling. Waktu giling biasanya dimulai pada musim kemarau di bulan Mei, kalau tidak salah sampai bulan November. Jadi hanya selama 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut adalah waktu yang bisa kita gunakan untuk PKL. Jadi ketika di luar waktu itu, maka pabrik biasanya tidak melakukan giling
hanya melakukan perawatan-perawatan saja. Nah, biasanya juga mereka tidak bisa menerima mahasiswa praktik atau magang. Jadi kalau kita ingin magang, pastikan waktu magang kita itu adalah sekitar bulan Mei atau bulan April sampai bulan November. Intinya pada musim giling. Jadi kita tanyakan dulu ke pabrik gulanya, pastikan kapan mereka itu waktu giling tiba. Karena waktu giling tiba kan pabriknya berproduksi, ada kegiatannya mulai dari penggilingan, pemurnian dan sebagainya, itu ya ada status-statusnya itu. Nah, di situ bisa kita gunakan untuk magang atau PKL. Tetapi di luar waktu itu maka tidak bisa. Kalaupun bisa mungkin hanya untuk teknik saja ya, perawatan-perawatan gitu. Jadi pabriknya itu tidak berproduksi. Nah, makanya sebelum kita PKL, alangkah lebih baik untuk mengecek terlebih dahulu kapan pabrik tersebut melakukan giling. Nah, itu sekian beberapa hal yang bisa dilakukan sebelum melakukan magang di pabrik gula yang berada di bawah naungan PTPN 10. Jadi yang pertama, saya ulang lagi, pastikan waktu PKL kita saat musim giling dan surat pengajuannya beserta proposalnya itu diberikan kepada pihak PTPN-nya. Sekian dulu vlog dari saya bagi para mahasiswa yang akan magang di pabrik gula di PTPN. Saya ucapkan selamat bekerja, ambil ilmu sebaik-baiknya. Demikian ya, maaf ya saya tidak jarang untuk melakukan video seperti ini. Terima kasih, jangan lupa untuk melihat video selanjutnya. Terima kasih.